Bab 346, masuk pertama kali ke warisan Raja Kuan. Penerjemah, Chibi General Editor, Chibi General. Saat tubuhnya memasuki pilar cahaya, Fang Yuan merasakan ketiadaan bobot yang intens. Ketika penglihatannya menjadi jelas, dia mendapati dirinya berdiri di tengah hutan belantara. Yang bisa dia lihat di sekelilingnya hanyalah langit putih keabu-abuan. Di tanah, bebatuan putih keabu-abuan membentuk gundukan pendek, seperti batu nisan. Tanah berwarna abu-abu itu tidak subur, keras dan kering, dengan beberapa rumput kuning tumbuh di antara celah-celahnya. Langit berwarna putih, bumi berwarna abu-abu, dan rumput berwarna kuning. Dunia memiliki 3 warna, selain itu, tidak ada warna lain. Yang bisa dia dengar hanyalah keheningan, atau lebih tepatnya, keheningan yang mematikan. Tidak ada angin, tidak ada daun pohon yang bergoyang, tidak ada teriakan burung dan binatang buas. Siapapun yang berdiri di sini akan merasa bahwa di seluruh dunia ini, dialah satu-satunya orang yang tersisa, seorang penyintas tunggal. Berada di tanah kehampaan, kesepian, kesendirian, kehilangan, dan bahkan ketakutan akan tumbuh di hati mereka. Meskipun ia memasuki warisan bersama Bai Ningbing, saat ini, Fang Yuan sendirian. Namun Fang Yuan sangat tenang. Jadi ini warisan Raja Kuan. Ia melihat sekeliling, bergumam pelan pada dirinya sendiri. Dibandingkan dengan warisan Master Gu peringkat 5 biasa, warisan 3 raja memiliki perbedaan yang sangat besar. Warisan peringkat 5 biasa, baik itu benua tengah, perbatasan selatan, dataran utara, laut timur, atau gurun barat, semuanya berada di dunia utama. Namun warisan 3 raja dibangun di dalam tanah terberkati Gu Immortal. Saat itu, ketiga raja itu terjebak dan menemukan warisan Gu Immortal kuno secara tidak sengaja, memulai legenda mereka. Ketiga raja itu semuanya jenius di bidangnya masing-masing. Setelah gagal naik ke peringkat 6, mereka mendirikan warisan mereka di tanah terberkati ini sebelum kematian mereka. Dengan demikian, Fang Yuan tidak lagi berada di dunia utama sekarang. Tanah terberkati Gu Immortal, dunia kecil yang ada di dalam dunia utama. Setiap dunia memiliki aturan dan hukum yang berbeda. Memasuki dunia berarti mematuhi dan mengikuti aturannya. Meskipun Bai Ningbing memasuki warisan bersamaku, dia pasti dikirim ke tempat lain di dunia kecil ini. Namun itu bukan masalah, selama dia terus maju ke warisan, kita pasti akan bertemu di sepanjang jalan. Fang Yuan tahu bahwa ini adalah hukum ruang yang unik di dalam dunia kecil. Pada saat yang sama, ada juga perbedaan dalam aliran waktu. Aliran waktu di sini 3 kali lipat dari dunia luar. Di celah Fang Yuan, Spring Autumn Cicada yang tertidur telah terbangun, dan pulih dengan kecepatan 3 kali lipat di dalam dunia ini. Jangkrik musim semi musim gugur memakan air di sungai waktu. Di dunia kecil ini, aliran air di sungai waktu 3 kali lebih cepat daripada dunia luar. Dengan demikian, hal itu sangat membantu pemulihan jangkrik musim semi musim gugur. Namun, ini bukanlah kabar baik bagi Fang Yuan. Tekanan yang dipancarkan jangkrik musim semi musim gugur dalam kondisinya yang sempurna bukanlah sesuatu yang dapat ditampung oleh lubang peringkat 4. Warisan Raja Kuan, meskipun merupakan kesempatan bagi Fang Yuan untuk tumbuh, itu juga merupakan tanah kematian yang mempercepat kematiannya. Tinggal di sini selama 1 hari berarti 3 hari di luar. Aku harus bergegas, dan menghemat waktuku. Fang Yuan merasakan urgensi yang kuat. Untungnya, dengan ingatannya, warisan Raja Kuan dari seorang Master Gu peringkat 5 ini tidak asing baginya. Jika aku tidak salah, seharusnya ada binatang buas jenis anjing di sekitar sini di suatu tempat. Fang Yuan bergerak, melihat ke seluruh tempat, mencari apa yang ada dalam pikirannya. Guk, guk, guk. Tiba-tiba, dia mendengar teriakan dari kejauhan, saat seekor anjing liar yang lemah berlari ke arah Fang Yuan dengan matanya bersinar dalam cahaya hijau yang lemah. Anjing liar ini kurus kering, giginya kuning dan tingginya hanya setinggi lutut Fang Yuan. Ia tampak sangat ganas, jelas lapar. Setelah mencium daging manusia yang merupakan Fang Yuan, ia bergegas menghampiri tanpa ragu-ragu. Fang Yuan mengerutkan kening, anjing liar ini sangat biasa, bertemu dengannya di tahap pertama adalah nasib buruknya. Dia berdiri diam di tempat, membiarkan anjing itu berlari ke arahnya. Di lingkungan saat ini, Fang Yuan tidak dapat menggunakan cacing gu lainnya, ia hanya dapat menggunakan gu perbudakan anjing peringkat 1. Ini adalah batasan hukum di dunia kecil ini. Raja Kuan memodifikasi tanah suci Gu Immortal,
yang memungkinkan seorang Master Gu untuk membawa Gu perbudakan anjing peringkat 1 ke dalam warisannya, dan pada saat yang sama, cacing Gu lainnya tidak dapat digunakan. Tentu saja, selain Spring Autumn Cicada. Spring Autumn Cicada adalah Gu tingkat 6, setelah cacing Gu mencapai tingkat 6, baik di dunia utama maupun dunia kecil, hanya ada satu Gu. Spring Autumn Cicada bukanlah makhluk fana, melainkan Gu abadi. Bahkan di tanah yang diberkati, Gu ini dapat digunakan dengan bebas. Bukan hanya warisan Raja Kuan, warisan Raja Xin, dan warisan Raja Bao saja. Saat Master Gu pertama kali memasuki warisan, mereka hanya dapat menggunakan Gu perbudakan anjing tingkat 1, Gu bangau kertas, dan Gu telur peledak. Melihat anjing liar itu berlari ke arahnya, Fang Yuan mengaktifkan Gu perbudakan anjing di lubangnya. Gu perbudakan anjing ini tampak seperti batu giok, hanya seukuran ibu jari. Bagian luar batu giok itu tampak seperti kepala anjing. Fang Yuan hanya menggunakan satu tetes esensi purba emas muda untuk mengaktifkan Gu perbudakan anjing ini. Gu perbudakan anjing berubah menjadi cahaya giok, meledak keluar dan berubah dari padat menjadi berongga, lalu, ia terbang ke anjing liar itu dalam sekejap mata. Anjing liar itu berteriak, seolah-olah terluka parah, dan jatuh ke tanah. Karena berlari, ia meluncur di tanah hingga berguling ke kaki Fang Yuan. Setelah beristirahat sebentar, anjing itu bangkit. Namun kali ini, ia tidak menunjukkan taringnya pada Fang Yuan, melainkan tergeletak di tanah, menjulurkan lidahnya dan mengibaskan ekornya. Bangun, Fang Yuan memerintahkan. Anjing liar itu menurut dan bangkit. Tubuhnya berbulu lembut, bulunya gelap tetapi tidak ada luka di atasnya. Gu perbudakan anjing langsung masuk ke jiwanya, tidak menyebabkan kerusakan apapun pada tubuh fisik anjing itu. Keempat anggota tubuhnya berada di tanah, dan kepalanya hanya berada di dekat lutut Fang Yuan. Fang Yuan mengamati dan menggelengkan kepalanya. Ini adalah anjing liar biasa, ia memiliki sedikit kekuatan tempur. Namun justru karena itu, ia dapat menggunakan Gu perbudakan anjing padanya dengan mudah. Bagaimanapun, aku harus mengandalkannya untuk melewati babak kedua. Fang Yuan berpikir dalam benaknya, ketika tiba-tiba sebuah kekuatan dari langit dan bumi menelan tubuhnya. Seketika, Fang Yuan tidak dapat bergerak sedikitpun. Di depannya, sebuah cahaya menyala dan Gu perbudakan anjing kedua muncul di depannya. Fang Yuan tahu ini adalah hadiah dari warisan, sekaligus kunci untuk babak kedua, jadi ia segera menyempurnakannya. Gu perbudakan anjing ini juga peringkat 1, mudah disempurnakan. Ketika Fang Yuan menyempurnakan Gu ini, dan menyimpannya di dalam lubangnya, dengan suara desiran, ia menghilang di tempat, dipindahkan ke lokasi lain oleh kekuatan surgawi. Ini masih alam liar, dengan langit putih, tanah abu-abu, dan rumput kuning. Fang Yuan berdiri di gundukan rendah, sementara 3 anjing liar mengelilinginya. Mereka semua kurus kering, karena 2 ekor menundukkan kepala mencari makanan. Yang ketiga sedikit lebih tua, tergeletak di tanah tak bergerak. Kemunculan Fang Yuan yang tiba-tiba membuat ketiga anjing itu menjadi gila. Mereka mulai berlari seperti disambar petir, ke arah Fang Yuan dari ketiga arah. Fang Yuan mengendalikan anjing liar pertama dan mengaktifkan keganasannya. Di bawah perintah Fang Yuan, ia mencakar salah satu anjing liar. Namun, ia hanya bisa menghentikan satu anjing liar. Segera, anjing liar kedua mendekati Fang Yuan. Fang Yuan memerankan kembali adegan yang sama dari sebelumnya, menggunakan Gu perbudakan anjing kedua dan menjinakkannya. Anjing liar ketiga menerkam, dan Fang Yuan membagi konsentrasinya menjadi 2, memerintahkan kedua anjing liar untuk menyerang. Jika itu adalah Master Gu biasa, dan tidak terbiasa dengan Gu perbudakan anjing, melakukan 2 pertarungan pada saat yang sama akan menyebabkan mereka kehilangan arah. Namun Fang Yuan tidak gugup, bahkan dia belum mengerahkan seluruh kemampuannya. Dengan pengalamannya selama 500 tahun, Fang Yuan telah memimpin banyak kelompok binatang untuk bertempur. Terutama kelelawar darah bersayap pisau dari warisan lautan darah. Dalam kehidupan ini, untuk warisan Gunung Sanca, dia telah berlatih selama beberapa bulan di kota Klan Sang, membiasakan diri dengan kelompok anjing pengendali. Pertarungan berjalan lancar sesuai dengan arah yang diharapkan Fang Yuan. Namun Fang Yuan mengerutkan kening, kondisi tubuh anjing liar pertama sangat buruk. Bertarung seperti ini, bahkan jika aku menang, aku hanya akan memiliki 1 anjing liar. Saat dia mempertimbangkan hal ini, dia secara sadar mengarahkan kedua anjing itu untuk mundur sambil bertarung. Akhirnya,
Fang Yuan berhasil menggabungkan kedua pertempuran itu. Hal ini meningkatkan tekanan pada perintah Fang Yuan, tetapi juga memberikan keuntungan besar baginya. Kedua anjing liar Fang Yuan bekerja sama dengan sempurna, tetapi musuh mereka bertarung sendirian. Tidak lama kemudian, pertempuran sengit ini berakhir. Mayat dua anjing liar tergeletak di tanah, darah mengalir keluar dari tubuh mereka. Anjing liar yang dikendalikan Fang Yuan tergeletak di tanah, penuh luka. Anjing pertama terluka lebih parah, sedangkan anjing kedua relatif lebih sehat. Pertempuran baru saja berakhir, ketika kekuatan surgawi turun lagi, membungkus Fang Yuan dan dua anjing liar biasa miliknya. Penglihatannya berubah lagi, saat keadaan tanpa bobot menyerangnya. Ronde ketiga, Fang Yuan segera mengamati sekelilingnya. Kali ini, dia berdiri di atas gundukan tanah, dikelilingi oleh 6 anjing liar. 6. Tatapan Fang Yuan terpusat, merasa tertekan. Dia membawa 2 anjing liar bersamanya, harus bertarung melawan 3 kali lipat kekuatannya. Pada saat yang sama, anjing-anjingnya terluka. Tanpa waktu untuk beristirahat atau berpikir, ke-6 anjing itu mendeteksinya dan segera menyerang. Mata Fang Yuan berbinar, saat dia melihat sebuah lubang di dekatnya, dia melompat masuk. Dia melompat ke dalam lubang, dengan dinding keras di belakangnya, dia menempatkan kedua anjingnya di depannya. Ke-6 anjing liar itu berlari ke arahnya, dengan kecepatan yang berbeda. 2 anjing liar yang sehat itu berlari lebih dulu, sementara 4 anjing lainnya, dengan luka yang berbeda, tertinggal jauh di belakang. Melihat ini, Fang Yuan menghela napas lega. Jika ke-6 anjing ini sehat, dia tidak punya peluang. Namun dengan keunggulan medan ini, dan manipulasinya yang terampil, dia yakin bisa melewati babak ini dan melaju ke babak berikutnya. Bab 347, seberapa mahirkah Anda dalam jalur perbudakan ini? Penerjemah, Chibi General Editor, Chibi General. Woof woof woof. Suara gonggongan anjing yang marah bergema tanpa henti. Puluhan anjing terlibat dalam pertarungan sengit, satu pihak memiliki banyak jumlah tetapi formasi mereka tersebar. Pihak lain memiliki jumlah yang lebih sedikit, tetapi mereka berada dalam formasi yang rapat, dan terlebih lagi mereka menampilkan taktik pertempuran seperti melindungi, mundur, menyerang, dan sebagainya. Fang Yuan berdiri di bukit terdekat dan mengawasi seluruh medan perang sambil memimpin anjing-anjingnya. Ini sudah menjadi pertempurannya yang ke-10 dalam warisan Raja Kuan. Dengan pengalamannya yang melimpah dan pemahaman tentang warisan Raja Kuan, ia telah berlari cepat melalui seluruh proses tanpa insiden apapun. Pertarungan berlangsung selama 5 menit lagi sebelum berakhir. Di seluruh medan perang, ada 19 anjing yang masih berdiri, semuanya adalah hasil dari akumulasi keras Fang Yuan. Fang Yuan dengan lembut menghembuskan napas keruh, pikirannya terasa sedikit lelah. Dalam warisan Raja Kuan, kesulitan meningkat tajam setiap 10 ronde pertempuran. Kali ini saya menggunakan 28 anjing tetapi harus mengorbankan 9 di antaranya untuk menahan serangan hampir 60 anjing dan melewati penghalang ini. Sejujurnya, Fang Yuan mengalami beberapa momen yang mengkhawatirkan selama proses ini. Ketiga raja itu adalah Master Gu Iblis, warisan iblis selalu memegang hukum survival of the fittest, persaingan yang ketat dan dingin. Ronde ini seharusnya cukup untuk menyingkirkan sebagian besar peserta yang ingin mencuri keuntungan. Ada banyak sekali Master Gu yang saleh dan iblis di Gunung Sanca. Setiap kali warisan 3 raja dibuka, sejumlah besar Master Gu akan datang berbondong-bondong untuk mencoba peruntungan mereka. Namun, tidak peduli warisan mana dari 3 raja itu, mereka semua sangat ketat. Untuk memilih pewaris yang paling cocok, penghalang yang dibuat oleh ketiga raja itu tinggi. Di antara ketiga raja, Raja Kuan adalah Master Gu jalur perbudakan, Raja Xin adalah Master Gu jalur pemurnian, dan Raja Bao adalah Master Gu jalur api. Pewaris yang mereka pilih tentu saja juga harus mengikuti jalur ini. Kesulitan 10 ronde pertama dengan kejam menyingkirkan sebagian besar Master Gu dari jalur lain. Pada ronde ke-30, tidak akan ada Master Gu dari jalur lain. Pada ronde ke-50, yang tersisa akan menjadi elit dan jenius dari jalur ini. Pada ronde ke-70, hanya ahli dengan fondasi yang dalam yang akan bertahan. Sangat sedikit yang bisa mencapai ronde ke-90 dan mereka dapat dihitung dengan 2 tangan. Terutama dari ronde ke-90 hingga ke-100, 10 ronde terakhir, kesulitannya ekstrim dan tak teratasi seperti jurang surgawi. Bahkan monster seperti Fang Yuan tidak dapat melewatinya. Dalam kehidupan sebelumnya,
warisan tiga raja berlangsung selama hampir 10 tahun. Itu melibatkan banyak orang, baik yang jahat maupun yang saleh, pahlawan dan penjahat. Sampai sekarang, bahkan belum setahun sejak kemunculan warisan tiga raja dan itu masih dalam tahap awal. Sudah menakjubkan bagi banyak orang untuk dapat menerobos selusin penghalang. Pada tahap tengah, para peserta akan merasa sulit untuk melanjutkan dari sekitar penghalang ke-50, mereka akan bertukar pengalaman dan menyimpulkan banyak aturan. Pada tahap akhir, sebagian besar peserta akan berkisar di sekitar penghalang ke-70 hingga ke-80. Hanya sedikit sekali peserta yang akan berjuang di ronde ke-90. Orang-orang ini sebagian besar adalah Master Gu peringkat 5, setiap tindakan mereka menarik banyak tatapan. Dan pada periode terakhir, sosok mistis dari banyak dewa Gu peringkat 6 juga muncul. Fang Yuan mengingat sebagian besar bagian dengan jelas. Tentu saja, ada juga beberapa bagian yang samar. Tetapi itu adalah detail kecil. Dia memiliki pemahaman yang mendalam tentang warisan tiga raja. Dia tahu tidak peduli warisan mana yang dia pilih, dia hanya bisa maju ke ronde ke-90 dengan kekuatannya. Setelah ronde ke-90, semua penghalang itu adalah sesuatu yang hanya bisa dilewati oleh Gu Master peringkat 5. Fang Yuan tahu akan sangat sulit baginya untuk berkultivasi ke peringkat 5. 10 tahun sama sekali tidak cukup. Ini bukan hanya karena kultivasi menjadi lebih sulit semakin tinggi Gu Master maju, tetapi juga karena Spring Autumn Cicada. Di tanah yang diberkati Gu Immortal ini, aliran waktu dipercepat yang mengintensifkan kecepatan pemulihan Spring Autumn Cicada. Ini adalah ancaman besar baginya. Kekuatan surgawi turun sekali lagi dan penglihatan Fang Yuan bersinar. Dalam sepersekian detik, dia mendapati dirinya dipindahkan ke tempat aneh lainnya. Bidang penglihatannya tidak jelas seperti 10 ronde sebelumnya, sekelilingnya dipenuhi kabut abu-abu pekat, membuat orang tidak dapat membedakan arah. Selain Spring Autumn Cicada peringkat 6, tidak ada cacing Gu lainnya yang bisa digunakan. 19 anjing berjalan mengelilinginya, tetapi hanya ada sedikit hubungan yang tersisa dari perbudakan anjing Gu. Namun, Fang Yuan tidak panik, dia tahu bahwa mulai dari ronde ke-10, warisan akan memberi setiap penantang kekuatan untuk memilih. Dia berdiri dengan tenang dan segera dapat membedakannya. Di kedalaman kabut di sebelah kirinya ada cahaya jingga seperti seseorang menyalakan lentera. Cahaya itu disertai suara gonggongan anjing yang jelas. Di depannya ada bayangan manusia hitam yang samar-samar, tampak dekat tetapi juga jauh. Di sebelah kanannya, di kedalaman kabut abu-abu, bola petir biru berderak. Cahaya jingga melambangkan anjing Akita Krisan. Anjing ini lebih setia daripada anjing-anjing biasa bersamaku, mereka mudah dikendalikan dan dapat menjalankan taktik pertempuran yang hebat. Cahaya biru itu seharusnya adalah anjing simbol petir, ia sangat cepat, lebih cepat 2 kali lipat dari anjing-anjing biasa. Dan sosok manusia hitam itu seharusnya adalah lawanku, seorang Master Gu lainnya. Fang Yuan merenung, ini semua adalah pengingat yang diberikan oleh warisan Raja Kuan kepadanya. Pertama kali seseorang masuk, mereka akan memiliki penglihatan yang kabur dan hanya bisa merasakan jalan mereka melalui penghalang, tidak dapat membuat pilihan yang paling menguntungkan. Namun, Fang Yuan sangat menyadari, entah itu anjing Akita Krisan, anjing simbol petir atau Master Gu, semuanya merupakan tantangan tetapi juga peluang. Fang Yuan mempertimbangkannya sebentar dan langsung melangkah maju, mengabaikan arah kiri dan kanan. Saat dia melangkah maju, kabut abu-abu mulai menipis dan penglihatannya menjadi lebih jelas. Pada saat yang sama, kendalinya atas 19 anjing perbudakan Gu-nya juga menjadi lebih kuat. Dan kabut abu-abu di kiri dan kanannya menjadi lebih tebal. Han Bu Liu berdiri diam, dengan tenang menatap orang yang berjalan keluar dari kabut. Han Bu Liu sudah berusia 48 tahun, dia adalah Master Gu jalur lurus dengan kultivasi tingkat menengah peringkat 4, dan telah memasuki warisan Raja Kuan berkali-kali. Ini memungkinkannya untuk memiliki banyak pemahaman tentang warisan Raja Kuan. Saat ini, saat dia melihat sosok Fang Yuan dalam kabut berjalan perlahan ke arahnya, dia langsung tahu ini adalah lawannya. Namun, dia tidak sedikit pun gugup. Dia adalah Master Gu jalur perbudakan dan seperti ikan di air dalam warisan Raja Kuan. Dalam lingkungan khusus ini, semua Gu Master yang terkumpul sebelumnya tidak dihitung. Mereka hanya bisa menggunakan Gu yang diberikan warisan untuk bertarung. Perbedaan kultivasi telah menurun drastis. Orang ini benar-benar malang, benar-benar menabrakku.
Aku akan melakukan yang terbaik untuk menang melawan orang ini dengan kerugian terkecil. Kemudian aku akan menyerang ke penghalang ke-22. Han Buliu sangat percaya diri terhadap dirinya sendiri. Dia telah menyerang ke penghalang ke-21 terakhir kali. Prestasi seperti itu adalah salah satu yang terbaik di lingkarannya, bahkan melampaui banyak Go Master tingkat atas dan tingkat puncak peringkat 4. Fang Yuan melangkah keluar dari kabut, matanya gelap seperti jurang dan ekspresinya setenang air. Pupil mata Han Buliu menyusut dengan cepat saat dia menunjukkan ekspresi ketakutan. Itu Raja Binatang Kecil. Dia langsung merasa gugup dan panik. Meskipun Fang Yuan baru saja tiba di Gunung Sancha, dia telah membunuh 3 Go Master tingkat menengah dengan kultivasi tahap awalnya. Kekuatannya sangat mengagumkan dan reputasinya yang kejam telah menyebar jauh. Han Buliu juga berada di tingkat menengah, tetapi dia sendiri tahu kekuatan pertempurannya tidak dapat dibandingkan dengan Sky Tiger dan yang lainnya. Namun segera, Han Buliu tersadar kembali, ini adalah tanah yang diberkati Go abadi, bukan dunia luar. Di babak ini, kita hanya dapat menggunakan Go perbudakan anjing. Raja Binatang Kecil tidak dapat menggunakan set Go-nya. Dia berjalan di jalur kekuatan dan masih sangat muda, bagaimana dia bisa memiliki kemahiran di jalur perbudakan. Mata Han Buliu bersinar dengan kegembiraan dan keserakahan saat dia meraung dalam benaknya, ahahaha, ini adalah kesempatan yang dikirim surga. Dengan membunuh Raja Binatang Kecil, aku dapat menyebarkan reputasiku. Dengan mengambil cacing Go miliknya dan menjualnya, aku dapat membuat banyak batu purba. Anjing, maju. Warisan jalur kebenaran bersifat lembut dan biasanya tidak menyebabkan kematian. Terkadang, bahkan ketika seseorang gagal, mereka akan mendapatkan beberapa keuntungan. Namun, warisan Raja Kuan adalah warisan jalur iblis. Di sini, seseorang dapat membunuh dan kematian adalah hal yang biasa. Hal terpenting adalah di tanah yang diberkati Go Immortal ini, Master Go tidak dapat menggunakan cacing Go mereka. Ini berarti jika Master Go meninggal, mereka tidak dapat membuat cacing Go mereka menghancurkan diri sendiri. Master Go di Gunung Sancha telah menemukan hal ini melalui pertarungan. Hal ini menyebabkan peningkatan tajam dalam jumlah korban dalam warisan. Di dunia luar, Master Go dapat membuat cacing Go mereka menghancurkan diri sendiri sebelum kematian mereka, tidak membiarkan musuh mereka memilikinya. Keuntungan dari pertempuran sangat kecil. Namun, jika seorang Master Go meninggal, cacing Go mereka akan tertinggal. Hal ini memancing orang untuk melakukan kejahatan. Jika Han Buliu membunuh Fang Yuan, hampir semua cacing Go di Fang Yuan akan tertinggal. Barang rampasan yang sangat banyak itu menyebabkan Han Buliu mengeluarkan niat membunuhnya tanpa kendali. Dengan perubahan pikirannya, 11 anjing menyerbu ke arah Fang Yuan. Wuf wuf wuf. Mereka menggonggong dengan ganas, dan tampak tak terhentikan. Fang Yuan bersikap acuh tak acuh, dia menunggu sampai anjing-anjing ini mendekatinya lalu melambaikan tangannya. Dengan lambaian ringan, 19 anjing bergegas keluar dari kabut abu-abu di belakangnya. 19. Han Buliu sangat terkejut, matanya hampir jatuh dari rongganya. Bagaimana bisa ada begitu banyak? Dia dipenuhi dengan keraguan. Dia adalah seorang Go Master jalur perbudakan dan memiliki banyak pengalaman dalam memerintah anjing. Tetapi meskipun telah berusaha sekuat tenaga, hanya 11 anjing yang tersisa saat dia menyelesaikan ronde ke-10. Dan Raja Binatang Kecil, Go Master jalur kekuatan ini memiliki 19. 8 lebih banyak darinya. Seberapa mahirnya dia dalam jalur perbudakan ini? Tidak mungkin. Ini benar-benar karena dia beruntung. Kalau tidak, bagaimana mungkin dia memiliki begitu banyak anjing yang tersisa? Kontes yang sebenarnya dimulai sekarang. Aku akan menunjukkan kepadamu seperti apa keterampilan memerintah seorang Go Master jalur perbudakan. Han Buliu menenangkan pikirannya dan segera dipenuhi dengan semangat juang. Menurutnya, Raja Binatang Kecil masih sangat muda. Tidak peduli seberapa jeniusnya dia tidak dapat maju dalam jalur kekuatan dan jalur perbudakan pada saat yang bersamaan. Sebuah cacat. Fang Yuan telah mengamati lawannya sejak awal. Melihat ekspresi Han Buliu berubah tidak teratur, dia segera memanfaatkan kesempatan singkat ini dan dengan tegas memobilisasi beberapa anjing terkuat untuk membentuk formasi panah ofensif. Saat berikutnya, anak panah ini tiba-tiba menghancurkan formasi lawan. Oh tidak! Jantung Han Buliu berdegup kencang saat ia segera mengendalikan anjing-anjingnya. Namun, bagaimana mungkin Fang Yuan memberinya kesempatan ini?
Anjing-anjingnya yang tersisa membentuk dua lengkungan yang indah dan mengepung formasi lawan dari kiri dan kanan, menguasai situasi dalam sekejap. Bab 348, Anjing Krisan Akita. Penerjemah, Chibi General Editor, Chibi General. Ini adalah pembantaian yang hebat. Han Buliu mencoba melawan dengan putus asa, mencoba membalikkan keadaan. Namun, Fang Yuan selalu menyadari tindakannya, menghancurkan taktik pertempurannya. Semua perlawanannya ditekan. Setiap upaya yang dilakukannya tidak membuahkan hasil. 1 jam kemudian, hanya tersisa 8 anjing liar, semuanya milik Fang Yuan. Ekspresi Han Buliu pucat, berkeringat deras saat dia berdiri linglung di tanah. Plop, dia tiba-tiba berlutut di tanah, memohon pada Fang Yuan, Tuan Raja Binatang Kecil, tolong selamatkan nyawaku. Aku akan melakukan apapun untukmu untuk membalas kebaikanmu. Kamu seorang jenius yang mengerikan. Aku takut dan tidak punya pilihan selain melawanmu. Penguasaanmu terhadap jalur perbudakan telah membuatku benar-benar terdiam karena kagum. Tuan Raja Binatang Kecil, mulai hari ini dan seterusnya, kamu adalah tuanku. Oh, begitukah? Tapi bagaimana kau ingin aku melihat ketulusanmu? Kecuali kau bersedia membiarkanku menggunakan gu perbudakan. Fang Yuan tertawa ringan, memanipulasi 8 anjing liar untuk mengepung Han Buliu. Han Buliu menjadi gugup, Tuan, di dalam tanah yang diberkati gu abadi ini, Master Gu tidak dapat menggunakan cacing gu mereka. Selain itu, aku tidak memiliki gu perbudakan. Kalau begitu aku tidak punya pilihan. Fang Yuan melambaikan tangannya dengan dingin, saat 8 anjing liar menerkam. Tuan Fang Zheng, tidak, Han Buliu tersentak, berteriak ketakutan, mencoba melarikan diri. Tapi sudah terlambat, 8 anjing liar mengelilinginya, membuka mulut mereka dan mengunyah tubuhnya dengan gigi taring mereka yang tajam. Han Buliu menjerit menyedihkan, mengangkat tangannya seperti orang gila, berguling-guling di tanah. Tapi itu tidak berguna, bahkan jika dia memiliki otot es, tulang baja, atau kulit perunggu, di dalam tanah yang diberkati, semua ini melemah dan menjadi tidak berguna. Fang Zheng, aku tidak akan membiarkanmu pergi bahkan sebagai hantu, kau. Di bawah kutukan dan tangisannya, daging dan kulit Han Buliu terkoyak, matanya digali, dan darah mengalir keluar darinya, memperlihatkan tulang-tulangnya yang putih pucat. Fang Yuan menyaksikan dengan diam, sampai dia benar-benar mati dan tidak bergerak. Dia melambaikan tangannya dengan ringan, dan 8 anjing liar itu menghentikan serangan mereka, mundur ke kedua sisi dan membuka jalan bagi Fang Yuan. Tubuh mereka penuh dengan jejak darah. Beberapa masih mengunyah tulang Han Buliu, beberapa cakar mereka masih memiliki rambut, daging, dan sebagainya milik Han Buliu. Mayat Han Buliu hancur total. Tetapi area perutnya secara sadar dibiarkan utuh oleh kendali Fang Yuan. Dia meletakkan telapak tangannya di perut Han Buliu, pikirannya memasuki celah itu. Ini adalah celah tahap menengah peringkat 4 standar. Namun, Han Buliu sudah meninggal, sehingga lubangnya perlahan-lahan mati dan menyusut. Karena hukum tanah yang diberkati ini, semua cacing gu miliknya ditekan dan tidak dapat bergerak, diam-diam berbaring di permukaan laut purba. Ada 5 gu, semuanya dari jalur perbudakan, dengan 2 gu tingkat 4 di antaranya. Fang Yuan melihat sekeliling, dan mengambil semuanya, dengan mudah memurnikannya ke dalam lubangnya sendiri. Selama proses tersebut, dia tidak menggunakan spring autumn cicada. Hukum tanah yang diberkati tidak membatasinya saat ini, malah, hukum itu membantunya memurnikan gu ini dengan mudah. Raja Kuan tampaknya mendorong para Master Gu untuk saling membunuh, ini menunjukkan kekejaman warisan iblis. Fang Yuan membunuh Han Buliu, meninggalkan 7 anjing liar. Selama perjuangan Han Buliu yang sekarat, dia membunuh anjing liar yang terluka paling parah. Di ambang kematian, orang-orang seringkali mampu melepaskan kekuatan besar. Fang Yuan menatap ke-7 anjing liar ini, menunjukkan sedikit penyesalan dalam tatapannya yang damai. Hanya tersisa 7 anjing liar, masing-masing dengan luka, ini akan membuat lebih sulit untuk melewati babak selanjutnya. Namun dibandingkan dengan hadiah yang kudapatkan, kematian 12 anjing liar tidaklah berarti. Anjing-anjing liar ini biasa terlihat di hutan-hutan di dunia luar. Menggunakan 12 anjing untuk ditukar dengan 2 gu tingkat 4, 3 gu tingkat 3, ini adalah transaksi yang terlalu besar. Warisan 3 raja, bukan hanya warisan itu adalah harta karun, tetapi para Master Gu yang memasuki tanah yang diberkati semuanya adalah harta karun yang bergerak.
Membunuh mereka dan mengambil cacing gu mereka, itu akan memperkuat diri sendiri. Saat kekuatan surgawi turun lagi, Fang Yuan mencibir saat niat membunuhnya meningkat. Kabut berkabut muncul di hadapannya lagi. Fang Yuan melihat ke kiri dan ke kanan. Tepat di depannya, ada bayangan hitam, itu berarti Master Gu musuh. Di sebelah kiri, itu juga bayangan hitam, tetapi sisi bayangan ini adalah bentuk runcing yang menonjol. Di sebelah kanan, itu adalah bayangan oranye, mirip dengan sebelumnya, itu mewakili anjing Akita Krisan. Sekarang aku punya 7 anjing liar, kekuatan tempurku kurang, aku tidak bisa memilih lawan Gu Master. Di sebelah kiri, ada anjing landak, tubuhnya penuh duri dan kekuatan serangannya 2 kali lipat dari anjing biasa. Di sebelah kanan ada anjing Akita Krisan. Bola mata Fang Yuan bergerak cepat, dan dia berjalan ke kanan. Meskipun anjing landak memiliki kekuatan serangan yang lebih tinggi, untuk melewati jalan ini, kerugiannya akan parah. 7 anjing liar Fang Yuan semuanya terluka, jika usus mereka tertusuk duri, itu berarti kematian. Fang Yuan punya pengalaman, anjing landak itu berbahaya, tanpa anjing lapis baja atau anjing yin, dia harus menghindari mereka sebisa mungkin. Semua pengalaman berharga ini sengaja disembunyikan oleh para Master Gu saat mereka mengetahuinya selama beberapa bulan pertama warisan. Kebanyakan orang baru belajar setelah jatuh ke dalam perangkap ini sendiri, dan ingin orang lain mengalami hal yang sama. Fang Yuan melangkah maju dengan lebar, dan kabut menipis. Di dekat kakinya, 7 anjing liar mengikutinya dari dekat. Mereka telah bertarung dengan Fang Yuan di sepanjang jalan, dan semuanya terluka. Terutama pertempuran sengit dengan Han Buliu, itu menghabiskan kekuatan hidup dan kekuatan tempur mereka. Gu perbudakan anjing muncul di udara, mendarat di tangan Fang Yuan. Ketika kabut menghilang, Fang Yuan menerima 20 gu perbudakan anjing, semuanya peringkat 1. Gu perbudakan anjing sulit diambil, mereka ditanam ke dalam jiwa anjing. Ketika anjing mati, jiwa mereka menghilang, dan gu perbudakan anjing ikut mati. Bahkan jika Master Gu membawa banyak gu perbudakan anjing peringkat 1 ke dalam warisan, itu tidak akan membantu. Dengan kekuatan misterius tanah yang diberkati, ia akan mengambil semua anjing gu yang diperbudak di tangan Master Gu dan tidak mengembalikannya, hanya menyisakan 1 untuk mereka. Setelah beberapa kali mencoba, Master Gu belajar dari kesalahan mereka. Total hampir 60 anjing Akita Krisan muncul di depan Fang Yuan. Anjing-anjing ini memiliki bulu berwarna jingga kuning, seperti warna jeruk. Telinga mereka yang panjang terkulai ke bawah, menutupi lubang telinga mereka. Pada saat yang sama, ada pola krisan di bulu mereka. Ukuran tubuh mereka hampir sama dengan anjing liar biasa, atau bahkan sedikit lebih kecil. Namun, ekspresi Fang Yuan berubah. Anjing Akita Krisan secara alami pandai bekerja sama, semakin banyak jumlah mereka, semakin ganas mereka bertarung. Dan lokasi Fang Yuan sangat buruk, di tengah rencana. Tanpa keuntungan medan, ia dapat dengan mudah ditelan jika ia hanya mengandalkan 7 anjing liar. Akhir cerita Fang Yuan tidak akan lebih baik dari Han Buliu. Aku harus sampai ke puncak gundukan itu. Hanya dalam waktu 1 tarikan napas, Fang Yuan mengamati sekeliling dan berlari ke arah gundukan tanah tanpa ragu-ragu. Dia berlari sejauh 5 langkah sebelum anjing-anjing Akita Krisan menemukannya. Wuf wuf wuf. Mereka menggonggong, saat banyak anjing Akita Krisan menanggapi. Seketika, semua anjing Akita Krisan di sekitarnya berkumpul di satu tempat, membentuk formasi seperti sungai saat mereka menyerang Fang Yuan. Situasi ini, jika itu adalah anjing liar, anjing simbol petir, atau anjing landak, itu tidak akan terjadi, kecuali ada raja anjing yang memerintah mereka. Tetapi anjing-anjing Akita Krisan memiliki rasa kerjasama yang kuat, bahkan tanpa raja anjing, mereka masih dapat berkoordinasi dan melepaskan serangan kelompok. Ini benar-benar berbeda dari bertarung secara individu. Fang Yuan dengan cepat berlari ke puncak gundukan tanah sebelum anjing-anjing Akita Krisan mengepungnya. Fang Yuan mundur hingga ada tebing di belakangnya. Anjing-anjing Akita Krisan berhenti sejenak, sebelum menyerang lagi. Karena medannya sempit, kelompok anjing itu hanya bisa mengirim 15 anjing sekaligus. Fang Yuan dengan cepat memerintahkan 7 anjing liarnya untuk bertahan melawan mereka. Kedua kelompok itu bertarung dengan sengit, sementara Fang Yuan menggunakan manipulasinya yang luar biasa untuk menahan mereka. Pada saat yang sama, dia melambaikan tangannya, melemparkan 5 anjing perbudakan Gu pada waktu yang tepat. Seketika, dia memiliki pasukan tempur baru.
5 anjing Akita Krisan yang sehat, berbalik dan bergabung dengan Fang Yuan, menyebabkan situasi berbalik. 15 lawan 7, menjadi 10 lawan 12, Fang Yuan memegang keunggulan. Saat rekan-rekan berubah menjadi musuh, kelompok anjing menjadi panik. Fang Yuan menggunakan kesempatan itu untuk menyerang, membunuh 6 anjing Akita Krisan, sementara 4 lainnya mundur. Awalnya, ia bisa saja mengalahkan ke-10 anjing Akita Krisan, tetapi ia memilih untuk membiarkan ke-4 anjing Akita Krisan itu lolos. Pengalaman Fang Yuan yang kaya tidak hanya dalam aspek ini. Ia memiliki 20 gu perbudakan anjing, tetapi ia tidak menggunakannya sekaligus, tetapi secara berkelompok. Medan ini membatasi jumlah anjing yang bisa ikut bertempur. Pada saat yang sama, semakin sedikit anjing yang ada, semakin banyak pula keterampilan manipulasi yang luar biasa yang bisa digunakan Fang Yuan. Ketika ada lebih banyak anjing, Fang Yuan akan lebih terganggu selama pertempuran, dan kendalinya akan melemah. Kelompok anjing Akita Krisan menyerang lagi di garis pertahanan Fang Yuan. Fang Yuan telah menghitung dengan sempurna, setiap kali ia menggunakan gu perbudakan anjing, ia menggunakannya di area yang paling krusial. Ia tidak hanya memilih anjing Akita Krisan yang paling sehat yang bisa ia temukan, tetapi juga menghancurkan formasi anjing Akita Krisan musuh. Manfaat seperti itu tidak terlihat jelas, tetapi seiring waktu, ia memperoleh banyak manfaat darinya. Setelah hampir 10 kali serangan, anjing-anjing Akita Krisan selalu berhasil dipukul mundur. Fang Yuan memiliki 3 anjing perbudakan gu yang tersisa, dan 10 anjing Akita Krisan yang tersisa lari ketakutan. Anjing-anjing Akita Krisan ini semuanya terluka, Fang Yuan telah melepaskan mereka sebelumnya, untuk menghindari perlawanan mereka yang mematikan. Saat ini, mereka sudah takut, dan memilih untuk mundur. Semua ini karena kurangnya Raja Anjing untuk memerintah mereka, jika tidak, mereka tidak akan bisa melarikan diri dengan mudah. Fang Yuan mengembuskan napas keruh, memilih untuk tidak menyerang. Setelah pertempuran ini, 7 anjing liarnya hanya memiliki 3, tetapi ia memperoleh 16 anjing Akita Krisan. Di bawah kendali Fang Yuan yang terampil, ia mendistribusikan luka-luka secara merata pada anjing-anjing ini. Meskipun mereka semua terluka, mereka mempertahankan kekuatan tempur mereka, menyebabkan Fang Yuan pulih dari kekalahannya di babak sebelumnya bab 349, anjing simbol petir besar. Penerjemah, Chibi General Editor, Chibi General. Ronde ke-13. Ronde ke-14, ronde ke-17, ronde ke-18, Fang Yuan berhasil melewati semua tahapan, dan jumlah anjing yang dikendalikannya meningkat. Pada akhir ronde ke-19, ia memiliki lebih dari 80 anjing. Di antaranya, ia memiliki lebih dari 40 anjing Akita Krisan, lebih dari 20 anjing simbol petir, dan 19 anjing landak. Selama periode ini, ia membunuh orang lain. Itu adalah Gu Master jalur air tingkat puncak peringkat 3. Namun, ia akhirnya tidak bertemu Bai Ningbing. Ronde ke-20, Fang Yuan telah menghitung dalam hatinya. Dalam warisan 3 raja, setiap 10 ronde, kesulitan akan meningkat tajam. Setelah ronde ke-20, akan ada 100 raja binatang buas, dan ratusan hingga hampir 1000 binatang buas akan menyerang sekaligus. 3 gumpalan bayangan cahaya muncul lagi di kabut, kiri, kanan, dan tengah. Yang di tengah berwarna oranye, seukuran keranjang anyaman. Kiri adalah kilat biru yang mengerikan, bersinar dan berukuran sebesar penggilingan batu. Di kanan, seperti bulan di air, bunga di kabut, itu adalah bayangan cahaya hijau putih tak berbentuk. Di antara ketiganya, ini adalah bayangan cahaya terkecil. Fang Yuan jelas, ukuran bayangan cahaya mewakili ukuran kelompok binatang buas. Semakin besar, semakin banyak binatang buas. Bayangan oranye di depan mewakili anjing Akita Krisan, sekitar 200 ekor. Kiri adalah bayangan biru yang menakutkan, menunjukkan 150 anjing simbol petir. Kanan adalah bayangan hijau putih, menunjukkan kelompok anjing Yin, hanya sekitar 100 ekor. Fang Yuan menyingkirkan anjing Akita Krisan dari pilihannya. Begitu kelompok anjing Akita Krisan memiliki raja anjing, mereka akan semakin bersatu. Semakin besar jumlahnya, semakin besar kekuatan pertempuran mereka. Lebih dari 200 anjing Akita Krisan merupakan malapetaka bagi Fang Yuan saat ini. Selanjutnya, dia menyingkirkan kelompok anjing Yin. Anjing Yin sangat unik, mereka tidak memiliki tubuh fisik, dan seperti gumpalan energi Yin dalam bentuk anjing, mengambang di udara. Serangan biasa tidak dapat membunuh mereka,
mereka bahkan dapat menembus bebatuan gunung, menembus tanah, dan bersembunyi di bawah air. Anjing-anjing Fang Yuan tidak memiliki kemampuan untuk membunuh mereka. Anjing simbol petir hanya mewakili kecepatan, mereka tidak memiliki kemampuan untuk memancarkan petir. Setelah berpikir sejenak, Fang Yuan memilih jalan kiri. Setelah kabut menghilang, kelompok anjing mengelilinginya, bergerak di sampingnya perlahan. Seekor anjing perbudakan Gu tingkat 2 jatuh dari langit, mendarat di telapak tangannya. Ketika dia keluar dari kabut, kawanan anjing simbol petir berkeliaran di sekitar area itu. Di gundukan tanah itu, ada seekor anjing yang lebih besar, berbaring di atas rumput dan tidur. Anjing itu 2 kali lebih besar dari anjing simbol petir biasa, tubuhnya ditutupi bulu biru tua, tajam dan berduri, mengalirkan listrik statis. Ini adalah Raja 100 binatang buas, anjing simbol petir besar. Kesempatan yang luar biasa. Fang Yuan terbebas dari situasi pertempuran, saat matanya bersinar terang, langsung membuat keputusan. Dia melambaikan tangannya, dan mengirim semua pasukannya. Lebih dari 80 anjing mengelilinginya di tengah, menyerbu ke arah anjing simbol petir besar itu. Reaksi anjing simbol petir besar itu cepat, telinganya berkedut dan membuka matanya, langsung berdiri. Ia mengangkat kepalanya dan melolong, mengumpulkan kawanan anjing simbol petir di dekatnya. Mendapat perintah dari raja mereka, anjing simbol petir di sekitarnya menanggapi dan dengan cepat berkumpul di sisi raja anjing dari segala arah. Meskipun anjing simbol petir itu memiliki kecepatan tinggi, Fang Yuan memiliki inisiatif. Dia mengumpulkan kekuatan yang dimilikinya, menggunakannya untuk menyerang pemimpin musuh-musuhnya secara kolektif. Beberapa anjing simbol petir di dekatnya lebih cepat dari Fang Yuan dan berkumpul di sisi Raja Anjing. Serang, mata Fang Yuan bersinar dengan tekad, saat ini, keraguan adalah tabu terbesar. Begitu dia mengambil keputusan, dia akan menyerang tanpa rasa takut. Anjing simbol petir yang bertahan dengan cepat kewalahan. Formasi Fang Yuan ketat, sementara anjing simbol petir diposisikan longgar, karena sebagian besar dari mereka belum mencapai Raja Anjing. Go, saat anjing simbol petir besar Raja 100 binatang buas, melihat rakyatnya dibantai, keganasan batinnya dilepaskan, saat ia menyerang Fang Yuan sambil mengacungkan cakarnya. Fang Yuan berkehendak, dan 20 anjing simbol petir terbagi menjadi 2 kelompok, mengapit dari kiri dan kanan. 19 anjing landak berbaris dalam formasi, menyerang tanpa rasa takut ke arah anjing simbol petir besar. Anjing-anjing yang tersisa, lebih dari 40 anjing Akita Krisan, mengelilingi Fang Yuan, perlahan menyebar dan bergerak maju bersama anjing landak. Anjing simbol petir besar telah jatuh ke dalam kepungan Fang Yuan, terperangkap di tengah. Fang Yuan tidak peduli dengan pengeluaran energi mentalnya, memobilisasi kelompok anjingnya dan menggunakan koordinasi yang paling sempurna. Anjing simbol petir besar memiliki kecepatan yang lebih tinggi daripada anjing simbol petir biasa, tetapi karena kepungan Fang Yuan, keuntungan terbesarnya menjadi terbatas. Ia menggonggong dengan keras, mengumpulkan bawahannya. Bawahannya bergegas dengan panik, mencoba mempertahankannya. Fang Yuan harus menjebak anjing simbol petir besar, sambil menghalangi serangan kelompok anjing luar. Dia menghadapi tekanan besar dan kepalanya mulai sakit, karena keringat mengalir keluar dari dahinya. Situasinya berbahaya. Jika dia melawan mereka secara langsung, bahkan jika dia menang, itu akan menjadi kemenangan yang tragis, dan pasukannya akan berkurang. Karena itu, dia memikirkan pendekatan, tangkap raja. Tetapi jika dia tidak bisa mengendalikan Raja 100 binatang buas ini, maka Fang Yuan akan menjadi isian di dalam pangsit. Dia tidak hanya akan gagal di babak ini, dia bahkan mungkin kehilangan nyawanya. Di tanah terberkati Gu abadi ini, selain cacing Gu warisan, Gu lainnya tidak dapat dimobilisasi, sehingga mudah bagi Master Gu untuk mati. Kekuatan Ki Gu Fang Yuan, Gu upaya habis-habisan tidak dapat digunakan. Tentu saja, dia memiliki kartu truf terakhirnya, Spring Autumn Cicada. Tetapi dengan kondisi Spring Autumn Cicada saat ini, meskipun dia dapat mengaktifkannya, ada risiko besar dalam melakukannya. Dia kemungkinan akan meledakkan dirinya sendiri dan mati sia-sia. Jadi, kecuali dia dipaksa sampai ekstrim, dan tidak punya pilihan lain, Fang Yuan tidak akan menggunakannya secara tiba-tiba. Keringat mengumpul menjadi tetesan di dahinya, jatuh ke tanah. Fang Yuan tidak peduli untuk menyekanya, dia mencengkeram Gu perbudakan anjing peringkat 2, dan belum menyerang. Dia mencari kesempatan terbaik, menggunakan Gu perbudakan anjing peringkat 1 dan menaklukkan anjing biasa,
dia bisa melakukannya dengan setengah hati. Tetapi untuk menaklukkan Raja 100 binatang buas menggunakan Gu perbudakan anjing peringkat 2, ada kemungkinan gagal. Itu karena Raja 100 binatang buas memiliki cacing Gu alami di tubuhnya. Gu ini dapat merusak rencana Fang Yuan. Dia hanya punya satu kesempatan, jika Gu perbudakan anjing peringkat 2 dihancurkan, dia akan tamat. Jadi, dia harus berhati-hati. Gu, anjing simbol petir besar itu menjadi cemas, tiba-tiba membuka mulutnya dan mengeluarkan gumpalan plasma biru. Plasma biru tua itu seperti zat lengket, jatuh dari atas. Saat mendarat di rerumputan, cahaya itu tidak menghilang, tetapi tetap bersinar, mengubah rerumputan dan bebatuan menjadi hitam hangus dengan suara berderak. Ini adalah Gu plasma tingkat 2. Fang Yuan segera mengenali pelaku di balik plasma ini. Gu plasma tidak memiliki kekuatan serangan yang kuat. Meskipun serangan itu sangat tiba-tiba, dan menelan banyak anjing Akita Krisan milik Fang Yuan, ia dengan cepat memerintahkan anjing-anjing di ladang plasma ini untuk mundur pada detik pertama. Bulu pada anjing-anjing itu semuanya hangus, dan mereka bergerak lamban, setelah dilumpuhkan oleh arus. Tetapi mereka masih memiliki sedikit kekuatan tempur yang tersisa. Guk, guk, guk. Anjing simbol petir besar itu terus menembakkan plasma, saat ia menutupi area rerumputan yang luas. Alis Fang Yuan berkerut erat, ekspresinya berubah muram. Kekuatan serangan Gu plasma tidak tinggi, tetapi akan memengaruhi medan untuk jangka waktu tertentu. Selama periode ini, area tersebut akan menjadi zona terlarang bagi anjing-anjing Fang Yuan. Pasukan Fang Yuan sudah berada di tengah, mereka tidak punya banyak ruang untuk bergerak. Plasma menambah kerugian ini, menjadi batasan besar bagi rencana Fang Yuan dalam memobilisasi pasukan, atau mengubah formasi mereka. Tanpa pilihan yang tersisa, Fang Yuan harus mengerahkan kembali pasukannya. Awalnya ia menempatkan anjing simbol petir di garis pertahanan terluar, tetapi sekarang mereka bergerak untuk menghadapi Raja 100 binatang buas. Ia mengirim anjing Akita Krisan keluar, untuk bertahan melawan lebih dari 100 anjing simbol petir. Anjing simbol petir bergerak bebas di area yang terkena plasma, pada kenyataannya, karena stimulasi arus listrik, kecepatan gerakan mereka bahkan meningkat. Pemandangan itu menjadi sangat tidak menguntungkan bagi Fang Yuan. Anjing simbol petir memiliki rasa takut dan ragu-ragu terhadap anjing simbol petir besar Raja 100 binatang buas secara alami. Hal ini menyebabkan manipulasi Fang Yuan menjadi lebih kuat dan lebih boros energi, dan pada saat yang sama kendalinya menjadi lebih lemah. Di lingkaran pertahanan terluar, kecepatan anjing Akita Krisan lebih rendah daripada anjing simbol petir. Mereka hanya bisa membentuk lingkaran pertahanan yang rapat dan bertahan melawan mereka secara pasif. Jika mereka adalah anjing simbol petir, Fang Yuan masih bisa menggunakan kecepatan untuk membatasi mereka melalui layang-layang. Bertahanlah, kita harus bertahan. Aku sudah mempelajari Gu pertama dari Raja 100 binatang buas, selanjutnya, kita harus melanjutkan, meskipun dia dalam bahaya, hati Fang Yuan masih tenang dan damai. Setiap kali Gu plasma diaktifkan, ia membutuhkan waktu pendinginan selama 5 napas. Gu plasma itu sendiri juga perlu istirahat. Selama 5 napas ini, Fang Yuan dapat mengaktifkan Gu perbudakan anjing tingkat 2 tanpa takut akan serangan Gu plasma. Tetapi Fang Yuan tidak tahu Gu lain apa yang dimiliki Raja 100 binatang buas ini. Agar aman, dia harus terus menguji. Waktu terus berlalu, dan situasinya semakin sulit bagi Fang Yuan. Dia telah kehilangan 14 anjing simbol petir, dan kini hanya 9 yang tersisa. Anjing-anjing landak itu bukan ras yang sama dengan anjing simbol petir, jadi jumlah korbannya lebih sedikit, tetapi hanya tersisa 11. Anjing Akita Krisan menderita kerugian terbesar, dari sekitar 50, jumlahnya berkurang menjadi kurang dari 20. Tetapi Fang Yuan tidak berhasil menemukan dari 100 raja binatang buas itu yang memiliki Gu kedua. Dia memutuskan untuk menyerang. Aku tidak sabar lagi. Kemungkinan besar, anjing simbol petir besar ini hanya memiliki satu Gu. Dia harus mengambil risiko. Jika dia terus menunggu, garis pertahanannya akan hancur total. Anjing perbudakan peringkat 2 Gu. Sementara anjing simbol petir besar itu menembakkan baut plasma, Fang Yuan dengan cepat menyerang dan melepaskan Gu-nya. Di bawah pengawasan Fang Yuan, anjing perbudakan Gu berhasil terbang ke anjing simbol petir besar itu dan menanamkan dirinya ke dalam jiwanya. Dampak tak berbentuk dalam hal energi mental menyerang Fang Yuan melalui anjing perbudakan Gu-nya. Kepala Fang Yuan sudah sakit, tetapi setelah mengalami serangan ini,
dia langsung merasa pusing. Ini adalah jiwa dari Raja 100 Binatang Buas, perlawanan terhadap perbudakan. Menaklukkan Raja 100 Binatang Buas tidaklah mudah. Tubuh Fang Yuan goyah, menggertakkan giginya saat dia bertahan. Koneksi mental memungkinkan Fang Yuan dan anjing simbol petir besar itu untuk berkomunikasi. Anjing itu masih melawan sebelumnya, ingin mencincang Fang Yuan menjadi beberapa bagian, tetapi sesaat kemudian, dia mulai menggonggong, mengibaskan ekornya ke arah Fang Yuan dengan penuh kasih sayang. Kelompok anjing simbol petir di sekitarnya mendengar panggilan Raja Anjing itu dan menghentikan serangan mereka. Pertempuran yang intens telah berakhir, dan kedamaian kembali. Fang Yuan berdiri di tempat, menoleh dan melihat ke medan perang. Risikonya terbayar, meskipun ia mengalami beberapa kerugian, tetapi melihat sekelilingnya, setidaknya ada 120 anjing simbol petir. Jangan lupa, ia memiliki 100 Raja Binatang Buas yang memiliki Gu Plasma. Kekuatan tempur Fang Yuan melonjak bab 350, isi perut anjing Gu. Penerjemah, Chibi General Editor, Chibi General. Kabut di depan sangat tebal. Fang Yuan berjalan di tengah kabut, di sampingnya, ada sekelompok besar anjing. 11 anjing landak, 132 anjing simbol petir, 17 anjing Akita Krisan. Selain itu, ada 100 Raja Binatang, anjing simbol petir besar. Dibatasi oleh kekuatan surgawi, kelompok anjing itu mengikuti Fang Yuan dengan diam, tenang dan patuh, tidak bersuara. Di dunia kabut, semuanya sunyi, begitu sunyi sehingga Fang Yuan mendengar napasnya sendiri. Meskipun dia telah bertahan selama 20 ronde, dan anjing-anjing di tangannya telah mencapai yang tertinggi sejauh ini, Fang Yuan tidak optimis. Dalam warisan 3 raja ini, setiap 10 ronde, kesulitannya akan meningkat berkali-kali lipat. Meskipun sekarang aku memiliki lebih dari 100 anjing, untuk bertahan hidup dalam 10 ronde berikutnya dan mencapai ronde ke-30 pada percobaan pertamaku, itu tidak akan mudah. 30 ronde, itulah tujuan Fang Yuan untuk percobaan pertamanya mendapatkan warisan Raja Kuan. Di kehidupan sebelumnya, warisan 3 raja baru benar-benar kering setelah bertahun-tahun. Fang Yuan harus menghabiskan cukup banyak waktu di Gunung Sanca, tidak realistis untuk mencoba mendapatkan warisan sekaligus. Warisan 3 raja, ketiganya sulit. Bahkan jika Fang Yuan memiliki 100 Raja Binatang Buas, dan lebih dari 100 anjing, dia hanya bisa menstabilkan posisinya saat ini. Di ronde berikutnya, jika dia ceroboh di salah satu dari mereka, dia mungkin kehilangan segalanya, kehilangan anjing-anjing yang telah susah payah dia taklukkan, dan bahkan hidupnya. Warisan iblis sekejam ini, warisan Raja Kuan ini, semakin dalam kita masuk, semakin menguntungkan bagi Master Gu jalur perbudakan. Aku berjalan di jalur perbudakan sebelumnya di kehidupanku sebelumnya, tetapi kali ini, aku adalah Master Gu jalur kekuatan. Setelah mengalami pertempuran berbahaya itu, kepala Fang Yuan masih pusing. Menggunakan energi mentalnya dengan sangat intens, menghabiskan seluruh energinya untuk mengendalikan kelompok anjing untuk bertarung. Inilah reaksi baliknya. Namun jika itu adalah Gu Master jalur perbudakan yang memiliki jiwa yang kuat, gejala seperti itu akan sangat kecil. Gu Master di jalur perbudakan memperbudak binatang buas atau cacing. Mereka harus memanipulasi sejumlah besar cacing atau binatang buas pada saat yang sama, itu menghabiskan banyak energi mental mereka. Dengan demikian, Gu Master jalur perbudakan sering menggunakan seperangkat cacing Gu khusus untuk melatih dan meningkatkan kualitas jiwa mereka sendiri. Dalam warisan Raja Kuan, kekuatan surgawi sama sekali tidak membatasi peningkatan jiwa Gu Master. Dengan demikian, Gu Master jalur perbudakan memiliki keuntungan besar dalam warisan Raja Kuan. Namun, jalur perbudakan sangatlah sulit. Pertama, makanan merupakan beban yang sangat besar, semakin besar ukuran kelompok binatang atau cacing, semakin banyak makanan yang dibutuhkan. Kedua, merekrut cacing atau binatang yang kuat tidaklah mudah. Seseorang dapat dengan mudah menderita serangan balik, berubah menjadi idiot. Ketiga, Gu Master jalur perbudakan terlalu bergantung pada binatang atau cacing mereka. Tubuh mereka lemah, dan mereka mudah dihadapi saat sendirian. Fang Yuan menganalisis dalam benaknya. Berbagai gaya Gu Master, semuanya memiliki kekuatan dan kelemahan, kesulitan dan kelebihan. Dunia berubah, dunia sedang bertransformasi. Di dunia Gu saat ini, jalur Qi tidak ada, jalur kekuatan menurun, hanya menyisakan jejak kejayaannya sebelumnya. Jalur perbudakan sangatlah biasa,
dan sulit untuk ditingkatkan. Kadang-kadang, beberapa ahli jalur perbudakan bangkit, tetapi menghilang seperti bintang jatuh, hanya cemerlang sesaat. Para Master Gu jalur perbudakan memiliki kebutuhan sumber daya yang sangat besar. Hal ini melelahkan pikiran dan tubuh, bahkan klan berukuran sedang tidak mampu untuk memelihara seorang Master Gu jalur perbudakan. Paling-paling, klan besar atau super akan memilih untuk memelihara beberapa Master Gu jalur perbudakan untuk tujuan perang. Di dalam jalur iblis, bahkan lebih sulit bagi Master Gu jalur perbudakan untuk bertahan hidup, hampir tidak ada yang ada. Itulah sebabnya saya tidak memilih jalur ini. Fang Yuan menenangkan jiwanya, memfokuskan pikirannya. Setelah beberapa saat, dia merasa kepalanya menjadi jernih, saat pusingnya memudar. Dia membuka matanya, melihat sekeliling. Di sebelah kiri, kanan, dan depannya, masing-masing ada bayangan cahaya. Sebelumnya, bayangan cahaya itu kabur. Namun setelah 20 putaran, bayangan itu menjadi sangat jelas. Bayangan di sebelah kiri adalah sekelompok anjing Akita Krisan, sekitar 200 ekor. Beberapa tergeletak di tanah dan beristirahat, beberapa bermain, sementara sisanya minum susu dari induknya. Fang Yuan memusatkan pandangannya, melihat dengan saksama. Raja binatang dari anjing Akita Krisan berbeda dari yang lain, semakin kuat mereka, semakin kecil tubuh mereka. Terutama di medan perang yang kacau, Raja binatang berbaur dengan kelompok anjing, dan menjadi tersembunyi. Itu adalah cara yang baik untuk melindungi dirinya sendiri. Di mana 100 Raja binatang itu? Fang Yuan melihat sekeliling, dan tiba-tiba bayangan cahaya berubah, menunjukkan Gu. Gu ini berukuran sebesar kepalan tangan, berbentuk seperti kerikil, berwarna coklat tua. Permukaannya halus, seperti ada lapisan minyak. Gu isi perut anjing. Fang Yuan mengenali Gu ini pada detik pertama, muncul setelah kelompok binatang. Itu berarti bahwa jika aku memilih kelompok anjing Akita Krisan ini, dan memperoleh kemenangan, aku akan mendapatkan Gu isi perut anjing. Beberapa saat kemudian, bayangan cahaya ini menghilang. Fang Yuan tidak membuat keputusannya, tetapi melihat yang di tengah. Bayangan cahaya di depannya memperlihatkan sekelompok anjing berwarna hitam. Anjing-anjing ini saling menggonggong, menyerang, dan saling bertabrakan. Hal itu memperlihatkan keganasan dan sifat keras dari jenis anjing ini. Ini adalah anjing bersirah baja. Ada zirah kulit pada jenis anjing ini, zirah kulit itu gelap dan berat, seperti baja, dan memiliki pertahanan yang kuat. Dalam proses tumbuh dewasa, anjing-anjing itu akan saling bertabrakan, untuk mengurangi rasa gatal yang hebat karena tubuh mereka yang semakin membesar. Raja 100 binatang dari anjing bersirah baja itu memiliki ukuran yang sama dengan anjing berlambang petir besar. Itu sangat mencolok di antara kelompok-kelompok anjing. Fang Yuan segera menemukannya. Segera setelah itu, bayangan cahaya itu menyala, dan seekor Gu muncul. Gu ini, Fang Yuan mengenalnya, dia pernah menggunakannya sebelumnya. Gu perbudakan anjing peringkat 2. Jika aku memilih kelompok anjing bersirah baja dan menang, aku akan mendapatkan Gu perbudakan anjing. Fang Yuan bergumam, mengalihkan pandangannya ke kanan. Dalam bayangan cahaya di sebelah kanan, tidak ada anjing sama sekali. Sebaliknya, gambar itu memperlihatkan pemandangan pegunungan, dengan bebatuan dan tebing gunung berwarna putih keabu-abuan, pepohonan hijau bergoyang tertiup angin. Setelah beberapa saat, gambar ini menghilang, tidak memperlihatkan Gu seperti sebelumnya. Ini adalah kesempatan untuk meninggalkan warisan Raja Kuan. Fang Yuan tahu dalam hatinya, warisan Raja Kuan diciptakan di dalam tanah yang diberkati, Master Gu yang masuk dibatasi oleh kekuatan surgawi, tidak dapat masuk atau keluar sesuka hati. Namun, warisan tiga raja bukanlah tempat tanpa jalan keluar, ada harapan untuk bertahan hidup di dalamnya. Pada setiap interval yang ditentukan, akan ada kesempatan untuk mundur dari warisan. Sama seperti saat ini, jika Fang Yuan memilih sisi yang benar, saat dia meninggalkan kabut, dia akan dipindahkan keluar. Dia akan muncul di daerah pegunungan seperti yang ditunjukkan dalam bayangan cahaya, dan pinggang gunung ini tidak jauh, itu adalah suatu tempat di Gunung Sanca. Namun, Fang Yuan tidak memilih sisi yang benar. Saya memiliki sumber daya untuk terus maju. Sayang sekali jika saya pergi sekarang. Tentu saja, mungkin tidak ada kesempatan bagi saya untuk pergi nanti. Ini juga merupakan ujian tanpa bentuk. Banyak Master Gu, meskipun mereka memiliki kekuatan, demi tetap aman,
mereka memutuskan untuk menyerah dan meninggalkan warisan, menyia-nyiakan kesempatan yang baik. Beberapa Master Gu tidak memiliki bakat, tetapi maju dengan gegabah, kehilangan kesempatan untuk mundur, mereka mati dalam penyesalan. Fang Yuan tidak pernah kekurangan keberanian, dia melepaskan kesempatan ini dengan tegas. Baginya, hanya ada dua pilihan. Di sebelah kiri, ada anjing Akita Krisan. Anjing ini paling bersatu, dan lokasi Raja Anjing tidak diketahui. Jika aku menang, aku akan mendapatkan Gu isi perut anjing. Gu isi perut anjing adalah Gu tambahan tingkat 2 dari jalur perbudakan. Gu ini digunakan pada anjing, setelah diaktifkan, Gu ini memungkinkan keberanian dan moral anjingku dalam rentang tertentu meningkat, menyapu rasa takut mereka dan mengeluarkan kekuatan tempur mereka sepenuhnya. Fang Yuan memikirkan pertandingan sebelumnya. Dia terpaksa menggunakan anjing simbol petir untuk menyerang anjing simbol petir besar. Pada akhirnya, anjing simbol petir itu takut dan bertarung dengan gentar, memiliki kekuatan tempur yang jauh lebih sedikit dari biasanya. Fang Yuan harus membuang energi mentalnya untuk memaksa mereka bertarung, menyebabkan pikirannya merasa lelah. Raja binatang buas menekan dan menimbulkan rasa takut pada binatang buas biasa. Tetapi jika Fang Yuan telah menggunakan Gu isi perut anjing sebelumnya, menggunakannya pada anjing simbol petir. Anjing simbol petir ini akan merasa sangat berani, tidak lagi takut dan dapat melakukan serangan berani terhadap anjing simbol petir besar. Jadi, Gu isi perut anjing, meskipun bukan Gu penyerang, adalah Gu pelengkap terbaik. Gu ini menargetkan anjing, menyebabkan keberanian mereka berlipat ganda atau 3 kali lipat, meningkatkan moral mereka setinggi langit. Gu isi perut anjing hanya peringkat 2, ia dapat membuat anjing biasa menekan rasa takut mereka terhadap 100 raja binatang. Di atas itu akan menjadi Gu isi perut anjing peringkat 3 di atas gunung, mampu menahan rasa takut terhadap 1000 raja binatang. Pada peringkat 4, ia akan menjadi Gu isi perut anjing di atas laut, mampu menahan aura raja binatang yang tak terhitung jumlahnya. Jika ia dapat naik ke peringkat 5, ia akan menjadi Gu isi perut anjing di atas surga yang terkenal. Ia dapat menyebabkan anjing menjadi gila dan menyerang seperti tsunami, bahkan memiliki keberanian untuk menggulingkan kaisar anjing. Fang Yuan tahu dengan jelas, dan bahkan tahu bahwa dalam warisan Raja Kuan, ada peringkat 1 hingga 5 Gu dari seri isi perut anjing. Dalam kehidupan sebelumnya, banyak orang telah memperoleh Gu isi perut anjing peringkat 3 dan 4, dan bahkan ada orang yang beruntung yang memperoleh satu-satunya Gu isi perut anjing peringkat 5 di atas surga. Jika aku ingin menaklukkan warisan Raja Kuan, Gu isi perut anjing itu diperlukan. Fang Yuan harus mengakui, dia selalu memiliki keinginan terhadap Gu isi perut anjing. Namun langkahnya tidak bergerak ke kiri, tetapi malah bergerak maju. Dia memilih kelompok anjing lapis baja. Meskipun dia sangat menginginkan Gu isi perut anjing, dia tidak diliputi oleh keserakahan. Anjing-anjing Akita Krisan sangat bersatu, mereka sangat kuat dalam pertempuran kelompok, itu akan menjadi pertempuran yang sulit. Pada saat yang sama, Raja Anjing itu bersembunyi dengan sangat baik. Fang Yuan tidak dapat menemukannya, itu akan menjadi ancaman besar. Namun anjing lapis baja itu berbeda. Raja anjing mereka sangat jelas, dan di tangan Fang Yuan, ia memiliki alat khusus yang sangat efektif terhadap anjing-anjing. Lapis baja, Fang Yuan berjalan keluar dari kabut, dan kelompok anjing lapis baja itu waspada, segera bereaksi, saat Raja 100 binatang buas, anjing lapis baja besar melolong, menyebabkan anjing-anjing berlari dan berkumpul di sisinya. Selama seluruh proses, Fang Yuan mengamati dengan diam-diam, ia tidak menyerang seperti sebelumnya. Karena terakhir kali, ia memiliki Gu perbudakan anjing tingkat 2, tetapi sekarang ia tidak memilikinya lagi. Ia perlu memusnahkan kelompok anjing ini untuk melewati babak ini, dan mendapatkan Gu perbudakan anjing sebagai hadiah.